Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengevaluasi DHCP server. Nah, ada apa aja sih di sini? Nah, apa itu DHCP? DHCP server adalah perangkat komputer yang dapat mendistribusikan IP server ke seluruh DHCP client atau perangkat yang masih dalam satu jaringan. DHCP server biasanya digunakan ketika dalam sebuah jaringan tersambung banyak sekali perangkat bawahan yang diatur dari suatu komputer sehingga beberapa settingan bisa secara otomatis terpasang. Apa aja sih fungsi DHCP? Yang pertama, DHCP scope berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang diberikan kepada DHCP client. Biasanya dalam mainstream DHCP server sering terjadi kesalahan pada mengkonfigurasi DHCP scope. Yang kedua, DHCP list berfungsi sebagai periode waktu penyewaan IP address oleh DHCP client kepada DHCP server. Biasanya konfigurasi DHCP list menggunakan DHCP Manager atau Microsoft Management Console. Yang terakhir, DHCP options berfungsi sebagai menu tambahan untuk DHCP client dari DHCP server yang berisikan alamat IP address dan subnet jaringan biasanya seperti router, DNS server, TCP atau IP name server, TCP atau IP node tipe dan lain-lain. Di sini juga ada fungsi DHCP secara umum. Yang pertama, DHCP digunakan untuk memberikan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer client yang tersambung jaringan dengan server. Yang kedua, DHCP digunakan oleh network administrator dalam mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis dalam sekali kerja, biasanya menggunakan DHCP Manager. Yang ketiga, DHCP server memiliki keuntungan bisa memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis, tergantung permintaan klien, dan DHCP ini mampu melayani penyewaan network dalam jumlah massal. Yang terakhir, DHCP mempercepat kinerja komputer client dalam proses pengiriman atau pengolahan data. Cara kerja DHCP. Tahapan cara kerja DHCP yang pertama adalah list request analogika. List request ini seperti ingin menyewa sebuah alamat IP untuk memberikan tawaran. Nah, misalkan di sini ada IP address 0.0.0.0 harus mengirimkan pesan terlebih dahulu untuk meminta alamat IP. Adakah yang dapat memberikan IP address? Dia mengirimkan. Dia broadcast ke semua host yang ada di dalam broadcast tersebut. Selanjutnya, ada list offer yang akan memberikan penawaran. Nah, kita lihat di sini IP address DHCP server kemudian menawarkan kepada komputer atau host yang sudah mengirimkan permintaan atau request. Nah, di sini ada licensed period, yaitu seberapa lama dia meminjam, bisa dihitung dalam bulan, waktu, hari, jam, dan seterusnya. Tahap berikutnya yaitu list selection. Ini adalah tahapan host memilih mana alamat yang ingin ia gunakan, biasanya alamat yang paling cepat sampai. Nah, di sini kita lihat, saya terima tawarannya, kemudian dia mengirimkan ke DHCP server dan memberikan offer tadi. Keuntungan menggunakan layanan DHCP. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC client lain atau PC server. Yang kedua, memudahkan seorang administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Yang ketiga, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. 4. Didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Yang terakhir, memungkinkan suatu client menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat
IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Kerugian menggunakan layanan DHCP. Yang pertama, semua pemberian nomor IP address tergantung pada server. Jadi, jika server mati atau off, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya juga seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Yang kedua, tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah di dalam jaringan. Begitu pula DHCP klien tidak mengetahui ada DHCP server yang tidak sah di dalam jaringan. Jadi kemungkinan ada komputer klien yang klien palsu atau yang tidak termasuk dalam jaringan yang dibuat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.